Selamat datang kembali dalam video pelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video kali ini saya akan membahas mengenai himpunan rentangan atau span set dari sebuah vector space. Materi dalam bahan tayang ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, mari kita melihat definisi dari sebuah himpunan rentangan. Misalkan sebuah himpunan S yang terdiri dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan VK, ini merupakan sebuah subhimpunan ya dari sebuah ruang vektor V. Nah, S ini disebut sebagai himpunan rentangan dari V apabila setiap vektor pada V dapat kita tuliskan sebagai sebuah kombinasi linear dari vektor-vektor pada S. Sekali lagi, himpunan S adalah himpunan rentangan dari V apabila setiap vektor pada V dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor pada S. Nah, kita menyebutnya S itu merentang atau membangun V. Kita lihat contoh yang pertama pada ruang vektor P2, yaitu polinomial dengan derajat kurang dari sama dengan 2. Misalkan S1 itu sama dengan 1x kuadrat. Apakah himpunan ini merentang P2? Jawabannya adalah ya, karena kenapa? Karena sebarang fungsi polinomial Px sama dengan A tambah Bx Cx kuadrat pada P2 itu bisa kita tuliskan sebagai bentuk ini. A1 tambah Bx tambah C Lx kuadrat. Itu sama dengan ini ya. Sehingga kita bisa mengatakan himpunan S1 ini merentang P2. Nah, bentuk ini 1xx kuadrat ini adalah sebuah himpunan rentangan standar pada P2. Tadi pada P2, sekarang kita lihat bagaimana pada R3. Nah, kita memiliki sebuah himpunan S2 dengan elemen-elemennya yaitu vektor-vektor 100, 010, dan 001. Apakah himpunan S2 ini merentang R3? Mari kita lihat, pertama kita coba mengambil sebarang vektor U, ya, di mana U ini adalah komponen-komponennya U1, U2, dan U3. Dan vektor U ini adalah bagian dari R3. Maka vektor U dapat kita tuliskan sebagai apabila ya kita ingat ya, untuk menemukan sebuah himpunan rentangan, dia adalah S ini untuk menentukan apakah S2 adalah himpunan rentangan dari R3, maka kita mencoba menuliskan eee, vektor-vektor pada R3 sebagai kombinasi linear dari S2 ya. Nah, kita ambil sebarang U, artinya nanti untuk U berapapun bisa kita substitusi dan kita akan lihat apakah dia merupakan sebuah kombinasi linear. Nah, sekarang dengan mengalihkan U1, U2, U3, maka kita dapatkan hasil seperti ini ya. Dan jika kita jumlahkan maka kita akan dapat hasil seperti ini, yaitu sama ya, U1, U2, U3. Jadi vektor U dapat kita tuliskan sebagai salah satu bentuk kombinasi linear dari himpunan S2 ya, vektor-vektor pada himpunan S2. Maka di sini kita bisa katakan bahwa himpunan S2 ini dia merentang V. Oh, sorry, di sini merentang R3 harusnya. Saya typo lagi di sini ya. Maka di sini kita akan menyebutkan kalau bentuk ini ya, 100, 010, dan 001 ini sebagai sebuah himpunan rentangan standar pada R3. Selanjutnya, ada himpunan lain, himpunan S3 ya. Elemen-elemennya adalah vektor-vektor dengan komponen 1, 2, 3, kemudian vektor dengan komponen 0, 1, 2, dan vektor dengan komponen negatif 2, 0, dan 1. Apakah dia merentang R3? Kita lakukan hal yang sama, kita ambil sebarang vektor U yang dimana U ini merupakan sebuah vektor pada R3 ya. Jadi U ini adalah sebuah vektor pada R3. Kita tuliskan seperti ini ya. Dan selain vektor U itu kita juga ambil skalar-skalar ya. Jadi perkalian dengan skalar itu harus sama hasilnya atau harus menghasilkan U1, U2, dan U3. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini, kemudian kita malah menemukan bentuk sebuah vektor yang di dalamnya itu seperti sebuah persamaan. Persamaan yang isinya adalah skalar-skalar C1, C2, C3. Maka kita tuliskan dalam sebuah sistem persamaan linear dan kita dapatkan bentuk persamaan matriks seperti ini ya. Tentu saja Anda sudah familiar dengan bentuk persamaan matriks dan kita buat dan
kita ingat, kita mencari atau menentukan apakah determinan dari matriks koefisien ini sama dengan 0 atau tidak, ya. Kenapa? Karena kita perlu menentukan apakah terdapat sebuah solusi yang unik atau tidak, ya. Apakah dia maaf, bukan terdapat solusi yang unik atau tidak, tetapi apakah terdapat solusi atau tidak. Mari kita coba misalnya, eee, ini langkah yang opsional sekali lagi karena menyederhanakan perhitungan determinannya, ya. Saya melakukan operasi baris elementer dan di sini kita bisa menyederhanakan lebih sedikit, perhitungan minor dan cofactor. Kalau di sini kita lihat, determinan matriks koefisiennya adalah -1, artinya tidak sama dengan 0. Berarti SPL ini SPL dari koefisien SPL bukan SPL koefisien ya, SPL tersebut, konsisten dan dia memiliki solusi, ya. Nah, dengan demikian vektor manapun pada R3 bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor pada S3, ya. Jadi vektor manapun pada ruang vektor R3 bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor pada S3. Nah, berarti himpunan S3 ini kita katakan dia merentang R3. Selanjutnya, ada himpunan S4 ya. Ini mirip ya dengan yang tadi kalau mungkin kita lihat. Coba kita lihat, ya ini ya, 123, 012, min 201. Nah, S4 itu mirip kecuali di satu elemennya ya. Dia min 101 bukan min 201. Nah, sama seperti tadi prosesnya kita lakukan seperti ini, dapat sebuah, sistem persamaan linear, kita buat persamaan matriks dan kita tentukan apakah determinannya 0 atau tidak. Nah, kita lakukan, langkah yang opsional ini ya. Nah, setelah kita hitung determinannya, ternyata didapat matriks koefisiennya itu punya determinan 0. Artinya, ya, sistem tersebut tidak konsisten dan tidak memiliki solusi. Dengan demikian, vektor manapun pada ruang vektor R3 itu tidak bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor pada himpunan S4, ya. Berarti himpunan S4 tidak merentang S3, ya. Nanti Anda bisa membandingkan dengan contoh terakhir pada materi kombinasi linear pada ruang vektor. Oke. Nah, kalau kita lihat S3 dan S4 ya. Ya, oke, sedikit perbedaan dalam penulisan ya, tapi sama aja sebenarnya. Nah, hanya komponen pertama pada vektor ketiga yang berbeda, tapi punya dampak yang signifikan. Di sini, tadi kita sudah lihat bahwa S3 itu bisa merentang R3, tetapi S4 itu tidak merentang R3, ya. Namun, perlu kita ingat di sini, meskipun S4 tidak merentang seluruh R3, tetapi himpunan tersebut merentang pada bidang di mana ketiga elemennya tersebut berada, ya. Jadi di mana, V1, V2, V3 pada S4 itu berada, dia merentang bidang tersebut. Nah, subruang tersebut akan disebut sebagai rentang dari S4. Oke. Nah, bagaimana rentang suatu himpunan jika misalnya ada himpunan, S sama dengan V1, V2 sampai dengan VK, ini adalah sebuah himpunan vektor-vektor pada ruang V, maka rentang dari S adalah himpunan semua kombinasi linear vektor-vektor pada S, ya. Jadi vektor-vektor yang merupakan elemennya, itu adalah rentang dari si himpunan S itu sendiri, ya. Dengan kata lain, kita tuliskan seperti ini, span S sama dengan C1 kali V1 dan seterusnya, di mana skala-skala tersebut merupakan bilangan real. Dan rentang dari S itu biasanya kita tuliskan seperti ini, ya. Nah, apabila span dari S itu sama dengan V, maka dikatakan bahwa V itu direntangkan oleh V1, V2 dan seterusnya sampai VK, ya. Seperti itu. Atau kita katakan S merentang V. Itu ketika span S sama dengan V, ya. Nah, apabila S sama dengan V1, V2 sampai dengan VK adalah merupakan himpunan dari vektor-vektor pada ruang vektor V, maka span S itu akan merupakan sebuah subruang dari V. Jadi melanjutkan yang tadi ya. Jadi, jika S itu adalah himpunan dari vektor-vektor pada ruang vektor V, maka span S
itu adalah subruang dari V. Nah, span S ini adalah subruang terkecil dari V yang mana di dalamnya itu terdapat S. Jadi S itu kan adalah, kita katakan span S itu ada subruang tadi ya. Nah, dalam hal setiap subruang dari V yang memiliki S, pasti dia akan memiliki span dari S tersebut. Sampai di sini untuk video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.